wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura. Saya dari kelas 41. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Cerita Rakyat Si Pitung, jagoan dari Betawi. Dahulu di Betawi ada seorang pendekar bernama Pitung. Ia adalah anak dari Bang Piyun dan Pak Pinang. Ia sering dipanggil dengan sebutan Bang Pitung. Bang Pitung adalah pendekar yang baik hati, patuh kepada agama, dan selalu menolong sesama. Bang Pitung memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia tak mempan ditembus senjata. Tetangga-tetangga Bang Pitung hidup serba kekurangan. Bang Pitung pun merasa iba. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat, ucap Bang Pitung. Hati si Pitung geram sekali. Sore ini ia kembali melihat kesewenangan para centeng Babah Liem. Babah Liem atau Liem Tajeng adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Babah Liem menjadi tuan tanah dengan memberikan sejumlah uang pada pemerintah Belanda. Selain itu, ia juga bersedia membayar pajak yang tinggi pada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya Babah Liem mempekerjakan centeng-centengnya untuk merampas harta rakyat dan menarik pajak yang jumlahnya mencekik leher. Si Pitung bertekad ia harus melawan para centeng Babah Liem. Suatu hari, Pitung mencari seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu bela diri kepadanya. Pilihan jatuh pada Haji Naipin, seorang ahli bela diri yang dikenal memiliki keahlian yang luar biasa. Dengan tekad yang bulat, Pitung meminta Haji Naipin untuk menjadi gurunya. Beberapa bulan kemudian, Pitung telah menguasai segala ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Haji Naipin berpesan, "Pitung, aku yakin kau bukan orang yang sombong. Gunakan ilmumu untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menggunakannya untuk menindas orang lain." Si Pitung lalu mencium tangan Haji Naipin lalu pamit. Ia akan berjuang melawan Babah Liem dan centeng-centengnya. Aksi Bang Pitung pun akhirnya terdengar oleh kompeni Belanda yang menguasai daerah itu. "Kita harus menghentikan Pitung agar kompeni Belanda tidak resah dengan keberadaannya," ucap kepala polisi kompeni Belanda. Berbagai upaya dilakukan, namun Pitung selalu bisa lolos dari pasukan kompeni Belanda. Berkali-kali kompeni Belanda mencoba menembaknya, tapi Pitung tak terluka sama sekali. Bagaimana cara menangkap Pitung? Apakah ia tidak memiliki kelemahan? Tanya kepala kompeni Belanda. Rasa kesal, pejabat Belanda ini kemudian berencana menculik ayah dan guru si Pitung, yaitu Bang Piyun dan Haji Naipin. Tentara Belanda pun berhasil menangkap keduanya dan mengancam akan memenggal kepala mereka jika Pitung tak juga menyerahkan diri. "Hai Haji Naipin, kamu akan mati karena kamu sudah mengajari Pitung ilmu-ilmu untuk melawan kebijakan kami," kata Skut Heyen yang marah sekali saat itu. Haji Naipin hanya terdiam. "Kau juga Piyun, kau akan mati sia-sia. Sekarang ini kau akan aku penggal jika anakku tak kunjung menyerahkan diri," ucap pejabat Belanda yang satu ini. Kabar ditangkapnya Haji Naipin dan ayah si Pitung akhirnya didengar oleh Pitung dan pengikutnya. Namun, Pitung tak serta-merta menyerahkan diri kepada Belanda. Ia memilih untuk mengirimkan surat pada Belanda. Ia meminta ayah dan gurunya dilepaskan. Belanda pun tak kalah tatik. Ia melepas ayah si Pitung, namun tak melepas Haji Naipin, gurunya. Belanda baru akan melepaskan Haji Naipin setelah Pitung menyerahkan diri. Akhirnya, Pitung kembali mengajukan syarat. "Aku akan menyerahkan diri, tapi tidak untuk dipenggal. Aku akan menebus kesalahanku
dengan mengembalikan harta yang telah saya curi, kata Pitung pada surat berikutnya. Belanda pun mengiyakan syarat tersebut. Selang beberapa hari setelah surat persetujuan dari Belanda, Pitung menyerahkan diri. Namun pejabat Belanda mengingkari persetujuan sebelumnya. Dot, suara rentetan peluru pun memecah kesunyian. Tubuh si Pitung roboh bersimbah darah, terkena peluru para prajurit Belanda. Pak Piyung dan Haji Naipin sangat berduka. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak peluru emas. Mereka membawa pulang jenazah si Pitung kemudian menguburkannya. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Pesan moral dari cerita rakyat si Pitung adalah: setiap orang pasti mempunyai kelemahan. Jangan sombong jika kamu memiliki kelebihan. Gunakan kelebihanmu untuk membantu orang lain. Jadilah orang yang rendah hati dan berani membela kebenaran. Setiap kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik. Begitulah kisah dari cerita rakyat Pitung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.